wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Darmawan. Saya dari Prodi Agribisnis Hortikultura tingkat 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perangkat uji tanah sawah. Menurut literatur Balai Penelitian Tanah dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, pupuk merupakan sarana penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Rekomendasi pemupukan sampai saat ini masih bersifat umum dan tidak rasional. Rekomendasi pemupukan berdasarkan uji tanah terkendala jumlah dan waktu analisis di laboratorium. Uji tanah ini merupakan analisis tanah di laboratorium untuk penetapan dosis pupuk bagi tanaman. Analisis tanah dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan perangkat uji tanah sebagai dasar penetapan dosis pupuk untuk tanaman. Perangkat uji tanah adalah alat bantu analisis yang dapat menentukan rekomendasi pupuk spesifik lokasi secara langsung, cepat, mudah di lapangan. Apa sih perangkat uji tanah sawah? Nah, perangkat uji tanah sawah ini dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif akurat, dan sederhana untuk menetapkan unsur nitrogen atau N, fosfor, kalium, dan pH tanah. Perangkat uji tanah, perbandingan perangkat uji tanah dan analisa rutin di laboratorium. Di laboratorium itu prosedurnya lama, mengekstrak berbagai bentuk hara, berbagai jenis bahan kimia, asam atau basa, lalu pengukuran dengan alat canggih, terakhir angka kuantitatif ketelitian tinggi. Lalu menurut perangkat uji tanah, prosedurnya cepat, hanya mengekstrak bentuk hara yang tersedia, lalu bahan kimia, asam, basa atau garam lemah, lalu pengukuran secara kolorimetri atau warna. Yang terakhir, angka kualitatif ketelitiannya ini lebih rendah dibandingkan di laboratorium. Lalu tahapan penggunaan perangkat uji tanah, yang pertama itu persiapan contoh atau cara metode pengambilan tanah. Lalu proses ekstraksi contoh tanah. Yang ketiga, proses pengukuran kadar hara dan penetapannya. Yang keempat, menetapkan rekomendasi pupuk. Prinsip kerja perangkat uji tanah yang pertama yaitu mengekstrak tanah. Mengekstrak hara tanah ini bisa hara ini N, V, dan K yang berada dalam larutan tanah. Hara ini dapat digunakan atau diserap langsung oleh tanaman. Yang kedua, mengukur kadar hara. Pengukuran dilakukan dengan metode pewarnaan atau bahasa lainnya kolorimetri. Hasil pengukuran bersifat kuantitatif, digolongkan menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya itu cara penetapan N tanah. Yang pertama, diambil 0,5 gram contoh tanah atau 0,5 mili dan dimasukkan ke tabung reaksi. Setelah itu N ini diaduk sampai homogen. Selanjutnya dikocok dengan rata. Lalu setelah itu didiamkan selama 10 menit. Setelah itu tentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang muncul dengan bagan warna N. Cara penetapan selanjutnya itu cara penetapan fosfor tanah atau P. Yang pertama, 0,5 sendok tanah atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet lalu dimasukkan ke tabung reaksi. Tambahkan 3 mili per reaksi dan diaduk sampai rata dengan pengadukan kaca. Tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula reaksi. Dikocok selama 1 menit. Diamkan 10 menit.
Lalu terakhir, bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna fosfor tanah. Setelah itu cara penetapan tanah atau kalium tanah. Yang pertama sama yang seperti kedua tadi, 0,5 sendok tanah, gram tanah atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke tabung reaksi. Lalu ditambah 2 mili reaksi, kemudian diaduk dengan pengadukan kaca sampai rata. Tambahkan 1 tetes reaksi, dikocok selama 1 menit dengan cara digoyang-goyangkan. Lalu tambahkan 1 tetes reaksi, dikocok sampai merata, selanjutnya diamkan 10 menit. Yang terakhir, sama, bandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna kalium tanah. Cara penetapan pH tanah yang terakhir, diambil 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke tabung reaksi. Tambahkan 4 mili reaksi pH, kemudian diaduk dengan pengadukan kaca sampai rata. Lalu tambahkan 1 atau 2 tetes indikator warna reaksi, kemudian dikocok sampai rata dengan digoyang-goyangkan. Diamkan 10 menit hingga substansi mengendap dan berbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Yang terakhir, bandingkan warna yang muncul dengan bagan warna pH tanah. Nah, apabila masam akan berwarna merah. Lalu apabila warna kuning itu tandanya netral. Apabila warnanya hijau itu menunjukkan basa. Hubungan pH tanah dengan ketersediaan hara. Cara penggunaan BWD saat pemupukan susulan sekitar 25 hari setelah tanam atau fase anakan aktif dan 35 hari setelah tanam atau primordia. Pertama, bandingkan warna daun padi teratas yang telah membuka penuh dengan BWD. Yang kedua, pakai takaran pupuk urea sesuai nilai, warna, daun, dan tingkat hasil yang biasanya diperoleh dengan cara budidaya yang sekarang diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.